Beli goreng ayam dan goreng usus. Makanya pakai sambal mana tahan. Selamat datang hai kekasih-kekasih Kristus. Mari kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita dilayani oleh Bro Krismanto, kita mau siapkan hati kita mau teduh di hadapan Tuhan. Kita mau buka persekutuan doa online kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kembali kami boleh Tuhan kumpulkan bersama-sama lewat PD online ini untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Malam hari ini adalah malam yang indah bagi kalau kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, kami menyatakan malam hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau sungguh sadari akan kebaikan Tuhan. Kami mau sungguh menyatakan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau yang sungguh menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Dan malam hari ini kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami mau angkat hati kami mau angkat suara kami hanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan inilah pujian kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan atas segala kasih setiamu Yesus. Kau sungguh baik, kasih-Mu tiada berkesudahan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih, kami bersyukur. Kami naikkan segala hormat pujian hanya kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan saat ini. Kami sungguh percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan, biarlah segala yang bernafas boleh memuji nama Engkau. Biarlah kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang percaya Tuhan kita sungguh baik, boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa langit dan bumi memuji nama Tuhan. Kita yang merupakan ciptaan-ciptaan Tuhan, kita boleh lebih lagi sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari umat Tuhan, kita mau angkat hati kita mau katakan, langit dan bumi, pujilah nama Tuhan. Biarlah sungguh yang bernafas hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua bertepuk tangan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah Raja kita, Dialah penebus kita. Haleluya. Mari bersama katakan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar musik memuji Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah pujian kami. Kami berserahnya kepadamu, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah bagi kami. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau lihat umat saja katakan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Kami bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah Raja kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, kasih jempolnya di depan kamera. Dan saya percaya yang buka kamera mulai saat ini sampai nanti akan lebih diberkati Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa saat ini adalah kita umat-umat yang diberkati Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan, aku diberkati, engkau diberkati, karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Mari bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Kaulah Tuhan kami, Kau yang memberkati hidup kami. Mari bersama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan kita, karena Dialah Allah yang sanggup. Inilah pujian kami Tuhan. Mari bersama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua yang di rumah katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, engkau diberkati dengan lebih lagi. Tunjuk kameramu. Diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Kita semua anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan lebih meriah lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Meskipun kita berbeda jarak,
saya di rumah, Bapak Ibu juga di rumah, meskipun kita tidak full band, tapi saya percaya apapun musiknya, apapun pujiannya seperti apa, tapi kita percaya ketika kita bawa hati kita, Tuhan bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, kita mau kembali teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami sungguh menyadari bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kami juga percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang selalu tepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami mau sungguh menyembah Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan penolong kami, hanya Engkaulah Tuhan pelindung kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh terlebih besar, bahwa kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan inilah pujian kami, inilah sembah kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Inilah doa kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami nyanyikan Hosana saat ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Inilah sembah kami, Hosana bagimu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Oh, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, karena Kaulah Tuhan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu perisai hidup kami. Kami percaya Kau satu-satunya Tuhan kami. Kami percaya Kau satu-satunya pengharapan hidup kami. Bersama-Mu kami tidak akan goyang. Inilah hati kami, inilah sembah kami. Kaulah kekuatan kami, Kau Allah yang mencukupi, Kau Allah yang menyembuhkan, Kaulah panji keselamatan, Kaulah Raja damai. Yesus, Yesus, biarlah masih, kiara la 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 yo. Yesus, kami sembah Engkau, kami percaya janji-Mu, karena Kaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat cinta-Mu yang tanpa batas, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kiara laste, Yesus, Kau Yesus, hanya
Engkau Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang mempunyai jalan kebenaran. Yang setiap janji-janjinya selalu ditepati. Yang firman-Nya selalu digenapi. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Saat ini tiba giliran Kau untuk berbicara bagi kami. Kami bersyukur untuk anak-Mu Bro Krismanto yang telah Tuhan pilih, telah Tuhan siapkan. Kami percaya Tuhan telah urapi anak-Mu ini. Dan biar pengurapan-Mu sungguh tercurah malam hari ini. Agar ia boleh menyampaikan setiap kabar sukacita-Mu kepada kami. Kami yang telah bersorak-sorai memuji Engkau, kini tiba giliran kami untuk duduk diam. Seperti Maria yang mau duduk diam di bawah kaki Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bro Kris. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya boleh ketemu dengan Anda pada malam hari ini. Dan tadi malam ketika saya menjelang mau tidur lelap gitu ya, Voldi WA saya. Chris, bisa gantiin Pastor Wahyu besok gitu ya. Itu malam tiba-tiba menjadi begitu panjang rasanya ya, malam itu. Ya, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bawakan satu buah renungan, temanya dari Voldi ya. Temanya dari Voldi, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saya cari ayatnya ada di Mazmur 69. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak pernah bawain tema ini sebelumnya, jadi ini betul-betul bikin saya pusing ya. Nggak apa-apa hari ini, tapi saya mau share apa yang saya renungkan sepanjang hari ini. Saya renungkan ini sepanjang hari ini karena memang waktunya cuma hari ini gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menunggu adalah pekerjaan yang bisa menyenangkan, bisa sangat berat. Kalau Anda menunggu berkat, menunggu THR, menunggu gaji ke-13 ya, itu menyenangkan menunggunya. Tapi saya saat ini sedang menunggu istri saya dalam waktu dekat akan melahirkan ya. Sekarang sudah minggu ke-35 kehamilannya. Nah, ini tuh deg-degan saudara ya. Nyiapin ini, nyiapin itu, baju-baju disiapin, masukin ke dalam koper. Terus, waduh, coronanya makin parah nggak ya? Rumah sakit mana yang akan dipilih? Menunggu menjadi sesuatu yang sulit, menjadi sesuatu yang berat, menjadi sesuatu yang tidak mudah, saudara. Ya. Kalau firman Tuhan orang bilang Tuhan tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, selalu tepat waktu, gitu ya. Kalau ada orang yang bilang Tuhan tuh nggak pernah terlambat, tapi juga nggak pernah kecepatan, gitu ya. Selalu tepat waktunya. Kedengarannya mudah untuk bicara seperti ini, ya. Tapi coba Anda boleh bayangkan ada orang ngomong seperti ini, tapi situasinya di dalam kondisi seperti ini. Pasien COVID yang napas satu-satu napasnya, ya. Waduh, rasanya tuh napas aja susah gitu ya. Nah, menunggu pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah. Menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ya.
menunggu pertolongan tuh menjadi sesuatu yang aduh, sulit sekali, serius sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang waktunya Tuhan. Ya. Katanya memang Tuhan nggak pernah terlambat, tapi nggak pernah juga terlalu cepat. Kalau gitu sampai kapan kita harus menunggu pertolongan Tuhan? Bagaimana kita harus menunggu pertolongan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama renungkan ini. Dan saya menemukan satu tokoh yang menunggu cukup lama, saudara. Namanya adalah Daud. Ya, namanya adalah Daud. Daud menantikan dalam kesesakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Anda merenungkan Daud, siapa Daud itu, dan bagaimana Tuhan berproses di dalam hidup Daud dari dia usia 15 tahun, saudara, sampai dia mati. Ada satu persoalan, ada satu proses yang luar biasa. Daud sejak kecil ditolak sama keluarganya. Bapaknya sampai lupa masih punya anak namanya Daud. Bapaknya sampai lupa. Kakak-kakaknya, ya, kakak-kakaknya menolak dia. Beberapa literatur menyatakan bahwa konon katanya ya, ayahnya Daud, Isai, ini mencurigai bahwa Daud ini anak haram, hasil perselingkuhan istrinya dengan orang lain, gitu ya. Karena waktu itu istrinya Daud itu, maksudnya Isai itu ada hubungan yang nggak terlalu harmonis sama istrinya, sehingga daripada saat itu justru tiba-tiba istri hamil. Nah, Isai menduga Daud ini bukan anaknya dia, tapi Daud sebetulnya anak. Ya. Nah, jadi dari awal ada semacam kepahitan, gitu ya. Ada semacam kepahitan, ada semacam Daud dilupakan, Daud disepelekan. Ya, Daud bukan siapa-siapa di tengah keluarganya. Dia ditolak sejak kecil, saudara. Ya, Daud nggak bisa mengandalkan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nggak nganggap dia. Dari kecil dia nggak dianggap. Ya. Nah, Daud diurapi sebagai raja umur 15 tahun. Kapan dia betul-betul jadi raja? Umur 30 tahun. 15 tahun dia menunggu. Katanya dia jadi raja, tapi nggak pernah kejadian jadi raja. Malah selama 15 tahun itu dia dikejar-kejar. Dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar. Ya. Oleh siapa? Oleh Saul. Saul mertuanya Daud mau bunuh Daud, coba bayangkan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang ini hidupnya penuh dengan kepahitan. Dari kecil ditolak, ya, mertuanya dia mau bunuh dia. Ya, istrinya bukannya dukung, istrinya mencemooh Daud. Ketika Daud menari-nari, ya, membawa tabut Allah dari rumahnya Obed-Edom ke Yerusalem, Daud menari, ya. Istrinya malah, lu ngapain lu, gitu ya. Malah dicemooh. Istrinya nggak dukung dia. Anda boleh bayangkan bagaimana rasanya Anda pelayanan, ya, tapi pasanganmu nggak dukung kamu pelayanan. Ini terjadi sama Daud. Daud punya anak namanya Amnon. Anaknya, anak sulungnya Daud, memperkosa adiknya sendiri. Adik lain ibu, ya. Bayangin. Betapa pedihnya hatinya Daud. Ketika dia tahu anak sulung yang harusnya jadi raja menggantikan dia. Anak sulung yang harusnya jadi putra mahkota menggantikan dia. Memperkosa adiknya sendiri. Absalom, anak ketiga dari Daud. Ya. Anak ketiga Daud dari Maka ingin merebut tahtanya Daud. Ini ngeyel, mau kudeta, saudara. Absalom. Ngeyel mau kudeta.
Lalu apa yang terjadi? Absalom membunuh Amnon. Anaknya Daud dibunuh. Kemudian Absalom mati. Wah, udah berantakan semuanya. Dan pada saat yang bersamaan, Daud masih harus berperang dengan orang Filistin, dengan orang Amalek, dengan orang Moab, dengan orang Aram. Musuhnya banyak. Jadi ketika Mazmur 69 ditulis, Mazmur ini ketika ditulis, ini bukan ketika Daud masih muda. Ya. Tapi Daud sudah mengalami begitu banyak, dia merasa lelah. Dia lelah dengan semua ini. Dia lelah dengan semua yang dia alami. Secara fisik dia lelah. Secara mental dia lelah. Secara rohani dia lelah, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan baca Mazmur 69. Ini ada 36 ayat, cukup banyak. Ya. Nah, saya mau minta bantuan bergantian Cilian sama Korinus. Ya. Ini dua pewarta di PD Paulus. Keren banget. Ya. Nah, saya minta baca bergantian. Cilian ayat yang pertama, Korinus ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-36. Bisa ya? Bisa. Oke? Sip, mantap. Ya. Mazmur 69. Silakan, Cilian. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Silakan, Korinus. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah
bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Baik, terima kasih Cilian, makasih Korinus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 69. Ini Mazmur di mana Daud betul-betul merasa lelah dengan semua ini. Ini terjadi, Mazmur ini ditulis ketika Daud sudah mengalami begitu banyak kegetiran dalam hidup. Dan pada saat itu dia bilang, aduh, udah kayak gini semuanya, dan dia betul-betul didesak oleh musuh. Bahkan dia harus mengembalikan sesuatu yang dia nggak rampas, gitu ya. Rasanya betul-betul kesakitan. Rasanya betul-betul putus asa. Rasanya betul-betul kesesakan, gitu ya. Hingga dia bilang, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Wah, keras sekali gitu ya. Daud tuh berdoa, Tuhan kalau bisa mereka mati aja deh, dan nggak usah masuk surga gitu ya. Kalau boleh dibahasakan seperti itu. Ya. Dia betul-betul merasa kelelahan dengan semua ini. Dia menantikan pertolongan Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita belajar dari Mazmur ini. Ya, mari kita belajar sama-sama. Situasinya, Raja Daud sedang mengalami situasi yang membuat dia lesu, lemah, tidak berdaya, baik secara fisik maupun secara rohani. Ya. Fisiknya ini cerita ketika Mazmur ini ditulis ketika Daud sudah cukup tua. Ya. Fisiknya udah nggak seperti dulu lagi, nggak seperti waktu ngelawan Goliat lagi. Ya. Dan secara rohani dia betul-betul lelah dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Anaknya berantakan, saudara. Anaknya berantakan. Yang paling besar pemerkosa, dibunuh sama anak ketiga. Ya.
Anak ketiga mau kudeta. Ya. Wah, berantakan. Anak ketiga terpaksa harus dibunuh karena kudeta. Ya. Terpaksa perang, terbunuh. Absalom mati. Amnon mati. Begitu banyak. Ya, begitu banyak korban dalam hidupnya. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dia mencoba untuk berpuasa dan berkabung untuk semua persoalan hidupnya. Tapi dia justru dapat sindiran dari orang-orang hingga yang berada di pintu gerbang. Ayat 11 ayat 13 katakan, saya sudah berpuasa, saya sudah berkabung. Bukannya nggak doa, gue udah doa. Ya, saya sudah doa, tapi kok kayaknya Tuhan belum jawab doa saya. Gitu ya. Itu yang terjadi dengan Daud. Bukannya dapat pertolongan dari Tuhan, bukannya dapat pertolongan dari orang-orang yang ada terdekat dengan dia, tapi dia malah disindir. Lu masuk suci lah, gitu ya. Nah, seringkali kita juga mengalami hal serupa seperti itu. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah lakukan semua, ya. Tapi bukan pertolongan yang kita dapatkan, bukan jawaban untuk doa-doa kita yang kita dapatkan, tapi justru malah sindiran dari orang lain. Ya. Alasan semua celaan dan noda yang dialaminya karena cintanya akan Tuhan dan rumahnya. Padahal semua yang dia lakukan ini karena dia mengasihi Tuhan. Artinya apa? Dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah melakukan bagiannya untuk Tuhan. Tapi kenapa di tengah kesesakan itu sepertinya nggak ada pertolongan yang datang dari orang-orang ataupun dari Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan dan dia memohon supaya Tuhan jawab. Tuhan jawab Tuhan. Supaya Tuhan menjawab, tidak menyembunyikan wajahnya Tuhan terhadap dia. Tapi segera datang. Dia minta Tuhan sungguh-sungguh datang. Ayat 14 sampai 19 katakan seperti itu. Dia sungguh-sungguh berharap Tuhan datang. Kenapa? Karena dia sudah nggak kuat, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami hari-hari. Mungkin Anda mengalami beban yang berat hari ini. Ya, mungkin Anda sedang mengalami kesulitan di tengah keluargamu. Anda sedang mengalami kesulitan di dalam usahamu, pekerjaanmu, apapun masalahmu, apapun persoalan. Saya mau kasih tahu Anda nggak sendirian. Raja Daud pernah mengalaminya. Dan dia memohon supaya Tuhan menjawabnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 6 dan ayat yang 19. Namun di tengah persoalan yang ia hadapi, Daud menyatakan imannya. Ini yang penting, saudara. Ya, di tengah persoalan yang dihadapi, Daud menyatakan imannya. Bahwa Allah mengetahui, mengenal bukan hanya situasinya. Bukan hanya celaan dan noda yang diterimanya. Tapi Allah mengenal dirinya sendiri dengan segala kebodohan dan kesalahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pernyataan iman. Bahwa walaupun saya ngalamin semua ini, saya tahu Tuhan itu tahu. Tuhan itu nggak tutup mata dengan ini semua. Daud percaya sekali bahwa Tuhan tahu persis apa yang sedang dia alami. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali di tengah kesesakan yang kita alami, kita hilang iman. Kita hilang iman. Artinya apa? Kita nggak bisa lagi melihat, kita nggak bisa lagi merasakan bahwa Tuhan tuh tahu kok kesulitanmu. Kita merasa, aduh, Tuhan kok diem aja sih. Tuhan kok kayaknya nggak denger doa saya. Harus ngapain lagi saya lakukan? Apalagi yang harus saya lakukan? Novena udah, rosario udah, semua sudah dilakukan. Saudaraku dikasih Tuhan.
di tengah-tengah kesesakan, kamu harus nyatakan iman. Kenapa? Karena gini, iman itu memberi kita mata untuk melihat apa yang belum kita terima. Sekali lagi, iman memberi kamu mata untuk melihat apa yang belum kamu terima. Iman akan membuat kamu tahu bahwa Tuhan sudah punya rencana yang lain. Iman membuat kamu percaya bahwa Tuhan gak tinggal diam dengan situasi ini. Iman membuat kamu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kamu hadapi. Saya mau kasih tahu sama Anda, kalau hari ini ya persediaan Indomie tinggal 2 bungkus di rumahmu, Tuhan tahu. Saya kasih tahu. Kalau hari ini di rumahmu beras cuma tinggal 1 liter, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apa yang membuat Anda bisa bilang seperti itu? Apa yang membuat Anda yakin bahwa itu ada? Iman. Iman yang membuat kamu tahu bahwa Tuhan mengetahui situasi. Saudara pun dikasih Tuhan. Ya, ini penting. Ya, di saat kita menunggu pertolongan Tuhan yang katanya nggak pernah terlambat itu, Anda harus nyatakan iman. Ya, bahwa Tuhan tahu, bahwa saya nggak sendirian, bahwa tangan Tuhan akan menolong saya, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saya. Walaupun hari ini belum, adalah iman yang memberi kamu mata untuk sesuatu yang belum kamu terima. Ya. Lihat ayat 13, Daud yakin banget bahwa Allah akan menjawab dia dengan pertolongan yang setia pada waktu perkenanannya. Ini imannya Daud, saudara. Ya. Nah, saya berharap imannya kita juga seperti ini. Saudara pun dikasih Tuhan, iman itu walau, bukan kalau. Ya. Iman itu walau, bukan kalau. Jadi kalau Tuhan, aku minta sesuatu, kasih tanda Tuhan. Nah, itu kalau. Kalau Tuhan kasih tanda, nanti saya percaya. Itu bukan iman namanya. Ya. Kalau Anda minta tanda dulu, baru Anda percaya, itu bukan iman. Iman itu walau saya belum lihat tanda-tandanya, Tuhan akan jawab doa saya. Saya percaya Tuhan akan jawab doa saya. Nah, itu iman. Itu iman. Jadi iman itu walau, bukan kalau. Ya. Nah, no matter how long it takes, when God works, it always worth the wait. Ya. Berapapun lamanya harus menunggu, gitu ya. Ketika Tuhan bekerja, selalu layak untuk ditunggu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya nggak tahu berapa lama Anda sudah menunggu, berapa lama Anda sudah berdoa untuk apa yang Anda minta. Tapi kalau Tuhan sungguh bekerja, selalu itu layak untuk ditunggu. Karena hasilnya pasti akan indah. Trust in God's timing. It is better to wait a while and have things fall into place than to rush and have things fall apart. Percayalah pada waktunya Tuhan. Jauh lebih baik menunggu lebih lama ya, dan mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya daripada terburu-buru sehingga segala sesuatu berantakan. Kadang-kadang untuk membuat segala sesuatu terjadi pada tempatnya, Anda perlu menunggu. Anda perlu menunggu. Karena butuh waktu. Ya. Daripada Anda buru-buru mendapatkan sesuatu dan ternyata nggak maksimal. Ya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya selalu bilang bahwa iblis akan selalu kasih Anda yang baik, supaya yang terbaik dari Tuhan itu nggak Anda dapatkan. Ketika Anda menunggu, Anda meminta sama Tuhan, ya, iblis nggak akan kasih Anda yang jelek. Kalau iblis kasih yang jelek, sudah pasti Anda tolak. Ya. Saya yakin ini ada 100 orang di Zoom ini, ya. Kalau dikasih narkoba, Anda pasti nggak mau. Ya. Tapi iblis akan kasih yang bagus, kelihatannya bagus, supaya yang terbaik dari Tuhan itu Anda miss, Anda lewatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Anda mau menunggu sedikit lebih lama, Anda akan dapatkan yang lebih baik. Ya, Anda akan dapatkan yang lebih baik. Tapi kadang-kadang yang ini yang lewat duluan, dan Anda ambil itu. Dan ketahuilah mungkin itu bukan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kita harus tahu bagaimana kita menunggu pertolongan dari Tuhan. Ya. Nah, apa yang dilakukan Daud ketika dia menunggu pertolongan dari Tuhan? Yang dilakukan Daud adalah memuji Tuhan. Daud dikenal sebagai seorang penyembah. Sehingga King David, a man after God's own heart. Ya. Raja Daud, orang yang hatinya berdetak sama seperti detak hatinya Tuhan. Gitu ya. Jantungnya itu, detaknya tuh seirama dengan jantungnya Tuhan. Begitu. Ya. Kata-katanya itu indah sekali. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 69 ini adalah lagu. Ya. Ini Daud dalam kesesakan aja keren nih nulis lagu ya. Kita boro-boro ya. Kita lagi happy-happy aja belum tentu keluar bisa menulis lagu ya. Daud itu sedang kesesakan, sedang stres, nulis lagu sudah. Daud itu memang luar biasa ya. Jadi lagi kepepet aja keren. Ya. Apalagi nggak kepepet ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Memuji Tuhan. Ayat 21 sampai ayat 29. Daud yakin Tuhan mengenal dirinya. Daud yakin Tuhan tahu masalahnya dia. Daud yakin bahwa Tuhan tahu musuh-musuhnya dia. Karena itu dia tidak berusaha menghadapi pergumulannya sendirian dengan caranya. Tapi dia menyerahkan sama Tuhan. Dia serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Dan dia ambil bagian dia. Yaitu memuji Tuhan. Ya. Daud tetap percaya akan keselamatan dan perlindungan Tuhan meski dia ditindas dan sakit. Bahkan dia lebih sungguh memuji Allah. Baginya apa yang dilakukan ini lebih daripada kurban dalam ibadah. Ayat 30, ayat 32. Mari kita lihat ayat ini ya. Sebentar, balik lagi ke atas. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Daripada korban-korban bakar. Puji-pujiannya jauh lebih baik di mata Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Daud menunggu, apa yang dia lakukan ketika dia menunggu pertolongan Tuhan? Dia nggak diam. Dia serahkan semua persoalannya sama Tuhan dan dia hanya memuji. Ya. Buat Daud ini jauh lebih baik daripada kurban dalam ibadah. Wow, luar biasa ya. Orang ini luar biasa. Daud meyakini bahwa orang yang memuji Tuhan akan mendapatkan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya ia mengakhiri mazmurnya dengan mengajak langit, bumi, lautan, serta isinya untuk memuji Allah. Sehingga semua orang boleh menerima kebaikannya. Sampai pertolongan Tuhan itu turun atas dia.
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak cara untuk menunggu. Menunggu pertolongan Tuhan yang katanya nggak pernah terlambat. Anda bisa menggerutu, ngomel-ngomel, ya. Anda sekarang ini lebih banyak bukan menggerutu, ngomel-ngomel, tapi broadcast, ya. Broadcast, sekarang ini broadcast. Masalah pribadi di broadcast di mana-mana, ya. Karena ada medsos, curhat ini, curhat itu, semua dicurhatin di medsos. Ini yang terjadi. Ya. Ada begitu banyak orang, ya ini kan Facebook gua gitu ya. Ini kan Instagram gua, suka-suka gitu. Nah, akhirnya apa? Facebook, Instagram isinya curhat. Semua dicurhatin di medsos. Gitu ya. Ini yang terjadi. Anda bisa lakukan itu, bisa. Tapi Daud nggak lakukan itu. Dia memuji Tuhan. Ketika dia harus menunggu, dia memuji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, praise God. Don't allow the enemy to stop you from praising God. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Jangan biarkan persoalanmu, pergumulanmu, masalahmu menghentikan kamu dalam memuji Tuhan. Jangan biarkan kesesakanmu menghentikan kamu untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan persoalanmu yang hari ini kamu hadapi menghentikan kamu dari memuji Tuhan. Ya. Ada satu santo, ya, Brother Lawrence, ya, dia menulis seperti ini. To worship God in truth is to recognize Him for being who He is, and to recognize ourselves for what we are. Menyembah Tuhan dalam kebenaran adalah untuk mengenal Dia. Mengenal Dia tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Menyembah Tuhan artinya kita mengenal Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong kita. Menyembah Tuhan artinya kita mengenal Tuhan, bahwa Dia tak tahu bagaimana menjawab doa kita. Menyembah Tuhan artinya kita mengenal Dia, bahwa Dia sanggup untuk menolong kamu keluar dari masalah. Dan untuk to recognize, untuk mengenal diri kita, bahwa kita manusia yang terbatas. Menyembah Tuhan akan membuat kita kenal bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Jadi ketika kamu menunggu pertolongan Tuhan, sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia. Ya. Happy is the one who learns to wait as he prays and never loses his patience, for God's times is the best time. Bahagia itu ketika orang menunggu sambil berdoa dan tidak pernah kehilangan kesabaran untuk waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau share satu buah kesaksian tentang apa yang hari-hari ini saya lakukan. Saya menunggu kelahiran anak keempat, saudara. Ya, anak saya banyak, saudara, ya, 4. Anak pertama 10 tahun yang lalu, saya menunggu anak yang pertama ini, selalu menunggu lahiran anak itu nervous, saudara. Ya, selalu nervous. Waktu anak saya yang pertama lahiran itu berapa? 10 jam, ya, 10 jam nunggu di rumah sakit. 10 jam nunggu di rumah sakit, bukaan berhenti di bukaan 4. Ya. Berhentinya 10 jam. Ya. Aduh, lama banget. Ya. Nah, itu nervousnya luar biasa. Nah, anak kedua sama. Anak ketiga sama.
nervous juga. Anak keempat, nervousnya tambah dengan situasi COVID hari-hari ini di Kota Bandung. Mau melahirkan di mana aja serba salah. Ya. Mau pergi ke rumah sakit harus swab tes dulu. Ya. Mau masuk ke rumah sakit nih, mau melahirkan harus swab PCR. Kalau PCR-nya negatif baru boleh masuk ke rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit persalinan, ya persalinan di rumah sakit ibu dan anak. Katakanlah mana Suster Lim, Melinda gitu ya. Tapi ketika positif harus dimasukkan ke rumah sakit yang menerima pasien COVID dengan prosedur COVID. Wah, kita deg-degan, ya. Jujur aja, menunggu anak keempat ini, saya dan istri sudah deg-degan. Saya sudah bilang di kampus, di tempat saya bekerja, saya sudah dari 2 minggu yang lalu, saya ke kampus hanya seminggu 2 kali aja. Ya. Nah, memang di kampus pun ada pembatasan, hanya selebihnya work from home. Ya. Selebihnya di rumah, saya harus menjaga diri saya supaya saya jangan sampai terpapar. Kebayang nggak kalau misalnya saya sampai terpapar, istri saya nanti ngelahirin sama siapa gitu ya? Kalau dia negatif, ya, dia ngelahirin nanti sama siapa? Ya memang saya nggak ikutan ngeden sih, gitu ya. Saya nggak ikut-ikut ngeden, cuma kan selama ini juga saya mendampingi dia gitu ya. Saya mendampingi dia dari yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saya selalu mendampingi dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau boleh jujur, hari-hari ini saya bingung. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Satu-satunya penghiburan saya adalah ketika saya datang menyembah Tuhan. So setiap hari saya pasang lagu rohani gitu ya. Saya menyembah Tuhan. Itu memberi banyak kekuatan buat saya. Itu memberi banyak kekuatan buat saya. Dan saya percaya bahwa waktunya Tuhan itu yang terbaik. Saudaraku ini kasih Tuhan, anak pertama saya lahir tanggal 18 November. Dan bulan November itu adalah bulan yang istimewa buat saya dan istri saya. Kenapa? Karena tanggal 8 November, 1 tahun sebelum anak saya lahir, mami mertua saya meninggal. Dan tanggal 28 November, 2 tahun sebelum anak saya lahir, papa saya meninggal. Sehingga anak saya yang pertama itu dikasih nama Gaudio Zevanya. Gaudio itu sukacita. Karena kami 2 tahun berturut-turut mengalami duka cita. Dan kelahiran anak ini persis 8, 28, ini tengah-tengah 18. 10 hari. Persis di tengah-tengah dan lahirnya normal, nggak direncanakan. Persis tanggal 18, di tengah-tengah itu dia lahir. Dan buat kami itu sukacita. Anak yang membawa sukacita buat kami sekeluarga. Waktu Tuhan itu memang ada. Dan dia tahu bagaimana yang terbaik. Dan saya masih menunggu waktu Tuhan yang terbaik buat anak yang keempat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menunggu? Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebagai wujud iman kita sama Tuhan. Bahwa dia nggak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kalau hari-hari ini kami sedang menanti pertolongan Tuhan.
Kalau hari-hari ini kami masih berada dalam kesesakan. Kalau hari-hari ini kami masih bergumul dengan persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi. Dan kami masih menunggu dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Malam ini kami mau sampaikan kepadamu bahwa kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan mendengar jeritan hati kami. Kami percaya Tuhan tahu bagaimana menjawab doa kami. Bapa, kami mau terus hari demi hari memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Biar ketika kami menunggu pertolongan Tuhan, kami menunggu dengan memuji Tuhan. Kami menunggu dengan sabar. Karena kami percaya apa yang datang dari Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Berikan kami kesabaran untuk menunggu. Menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Dan biar setiap apa yang kami lakukan Tuhan, bahwa boleh membuat kami semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Biar yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan ini dalam hati kami masing-masing, agar benih firman itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah, dan buahnya tetap untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami melalui hari-hari penantian kami. Kami percaya ketika kami menantikan waktu Tuhan, tidak ada satupun penantian kami yang sia-sia. Engkau memberikan kepada kami yang terbaik, tepat pada waktunya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siapa yang percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kita imani dan amini setiap firman Tuhan yang boleh tertabur malam hari ini. Amin. Dan sebelum kita berdoa persembahan, sebelum kita menutup persembahan doa kita mau angkat satu pujian. Kita dengan lewat lagu ini kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat karena Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, sebuah lagu baru. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Besertaku, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku,
menopangku dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat, karena Engkau tahu setiap langkah-langkah yang di depan kami. Engkau tahu setiap perbuatan-Mu baik bagi kami, dan bersama kami katakan, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau kembali teduh di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan malam hari ini melalui anak-Mu Bro Krismanto. Ajar kami agar kami boleh memiliki iman kepercayaan kepada Engkau bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bahwa firman-Mu ya dan amin, janji-Mu pasti akan digenapi. Tuhan, kami tahu gak mudah dalam menjalani setiap kehidupan kami, tapi yang kami tahu, tangan Tuhan akan terus terulur, tangan Tuhan akan terus menuntun langkah kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Bro Krismanto yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Tuhan berikan kepada dia juga sukacita, damai sejahtera dalam hatinya. Kau tahu pasti Kau akan berikan yang terbaik bagi keluarganya, dalam kehidupannya, dan juga buat anak yang akan dilahirkannya nanti. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa buat Bro Krismanto, Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi. Tuhan taruh hikmat marifat-Mu dalam pikiran dan hatinya, agar apapun yang ia lakukan, sungguh semuanya hanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa untuk teman kami Bro Rudi yang berulang tahun. Tuhan berkati anak-Mu ini, biar sungguh rahmat sukacita damai sejahtera boleh turun atas anak-Mu ini, agar dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang ia lakukan, sungguh dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang telah memberi, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi persoalan doa kami, agar kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi siapapun yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami juga ingin bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berilah pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami, pimpin sertai kami dalam menjalani hari demi hari di tengah wabah COVID-19 ini. Kami percaya kami boleh menang bersama dengan Engkau karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Kumpulkan kami kembali minggu yang akan datang untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada yang saat ini sedang melakukan aktivitas yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami. Kiranya Engkau mau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.